Pernahkah kamu merasa bahwa seseorang yang terlihat sederhana, bahkan mengenakan pakaian biasa, bisa tampak sangat menarik? Padahal, mereka mungkin tidak memakai barang-barang mahal atau mengikut tren mode terkini. Kenapa bisa begitu? Rahasianya terletak pada bagaimana mereka membawa diri, bukan semata-mata pada apa yang mereka kenakan. Di dunia yang sering menilai seseorang dari penampilan luar, kita sering melupakan bahwa keren sebenarnya berakar dari dalam diri kita. Di tengah tekanan sosial untuk selalu tampil sempurna dan mengikuti tren, banyak orang merasa terjebak dalam pencarian gaya yang bisa membuat mereka diterima. Namun, dalam perjalanan ini, kita sering kehilangan apa yang sesungguhnya penting, kenyamanan dan ketenangan dalam diri kita sendiri. Sebuah filosofi kuno, Stoikisme, mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaan atau penilaian kita. Pakaian tidak akan mengubah esensi diri kita yang sesungguhnya. Stoikisme yang berasal dari Yunani kuno menawarkan perspektif yang sangat berbeda tentang penampilan dan nilai diri. Filsuf-filsuf Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius menekankan pentingnya mengendalikan pikiran dan emosi kita. Mereka percaya bahwa kebahagiaan dan ketenangan bukan berasal dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari kemampuan kita untuk menerima kenyataan dan mengendalikan diri kita sendiri. Menariknya, prinsip ini dapat diterapkan dalam cara kita memandang penampilan kita. Mengapa kita begitu mudah terjebak dalam perbandingan? Seringkali, kita melihat orang lain yang mengenakan pakaian baru dan bermerek, lalu merasa kurang atau tidak cukup. Namun, apakah pakaian yang kita kenakan benar-benar menentukan siapa kita? Apa yang sebenarnya membuat seseorang tampak menarik bukanlah apa yang mereka pakai, melainkan bagaimana mereka merasa nyaman dan percaya diri dengan dirinya sendiri. Itulah yang sesungguhnya akan memancarkan pesona mereka. Filsuf Stoik, seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan melepaskan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Penampilan fisik dan apa yang kita kenakan adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Namun, bagaimana kita meresponsnya? Bagaimana kita memilih untuk mengenakan pakaian yang kita pilih? Dan bagaimana kita memandang diri kita sendiri? Itulah yang mempengaruhi cara orang lain memandang kita. Selain itu, Stoikisme juga menekankan pentingnya mengubah cara kita menganggap nilai diri kita. Bukan karena pakaian atau status sosial yang membuat kita berharga, melainkan karena kita mampu mengelola perasaan kita dan tetap tenang di tengah dunia yang penuh dengan kecemasan ini. Ketika kita mulai melihat diri kita sebagai pribadi yang tidak bergantung pada penilaian eksternal, kita akan merasa lebih kuat dan lebih keren apapun yang kita kenakan. Pada kenyataannya, banyak orang yang mengenakan pakaian sederhana namun tetap terlihat mengesankan. Hal ini terjadi karena mereka memiliki sikap dan pemikiran yang kuat tentang diri mereka sendiri. Mereka tahu siapa mereka, dan mereka tidak membiarkan penampilan luar menentukan siapa mereka di dalam. Mereka sadar bahwa esensi diri mereka tidak tergantung pada barang-barang mewah atau tren mode yang sementara. Keren itu bukan tentang apa yang kita kenakan, melainkan tentang bagaimana kita mengenakannya. Ketika kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, kita tidak lagi membutuhkan barang-barang mahal atau aksesori berlebihan untuk membuat kita merasa berharga. Pakaian yang kita pilih hanyalah alat ekspresi diri, bukan identitas kita yang sebenarnya. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh filosofi Stoikisme. Bagaimana kita bisa mulai berpikir seperti seorang Stoik? Jawabannya ada pada penguasaan diri dan penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Ketika kita menerima diri kita apa adanya, kita tidak akan merasa tertekan untuk menampilkan diri kita dalam cara yang tidak autentik. Pakaian sederhana pun akan terlihat sangat keren jika kita bisa menampilkan diri kita dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Sekarang, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang Stoikisme dan psikologi di balik penampilan sederhana, saya ingin kamu berhenti sejenak dan berinteraksi. Tulis di komentar, "Saya tidak butuh kemewahan untuk merasa berharga." Afirmasi ini akan mengingatkan kita semua
bahwa nilai kita tidak tergantung pada apa yang kita pakai, tetapi pada siapa kita sebenarnya. Mari bersama-sama mengeksplorasi bagaimana filosofi ini dapat mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri. Stoikisme adalah filosofi yang lahir pada sekitar abad ke-3 SM di Yunani, yang didirikan oleh Zeno dari Citium. Filosofi ini mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam dan menerima kenyataan apa adanya. Hal yang sangat penting dalam Stoikisme adalah pemahaman bahwa kita hanya bisa mengendalikan pikiran dan reaksi kita terhadap dunia, sementara banyak hal di luar diri kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan kita untuk memisahkan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Dalam konteks penampilan, kita tidak bisa mengontrol pandangan orang lain tentang apa yang kita kenakan. Namun, kita bisa mengendalikan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri dan bagaimana kita membawa diri kita di dunia ini. Inilah yang disebut dengan keren dari dalam. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan juga seorang Stoik, menekankan pentingnya penerimaan diri dan kontrol atas pikiran. Baginya, seseorang yang bisa menguasai dirinya dan tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal adalah orang yang sejati. Oleh karena itu, seseorang yang memakai pakaian sederhana dengan rasa damai dan percaya diri akan terlihat jauh lebih mengesankan daripada mereka yang mengenakan pakaian mahal tetapi penuh keraguan. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam pencarian kebahagiaan dari luar. Kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin, dari kesadaran bahwa kita tidak perlu memenuhi ekspektasi orang lain untuk merasa bernilai. Dalam konteks penampilan, ini berarti bahwa pakaian kita tidak perlu mencerminkan status sosial atau kekayaan kita. Sebaliknya, cara kita membawa diri kita dengan ketenangan dan rasa percaya diri lah yang membuat kita tampak keren. Salah satu prinsip utama dalam Stoikisme adalah ataraksia, keadaan bebas dari gangguan atau kecemasan. Ketika kita memiliki ketenangan batin ini, kita tidak lagi merasa terpengaruh oleh apa yang orang lain pikirkan tentang penampilan kita. Kita menjadi lebih sadar akan nilai diri kita sendiri, tanpa merasa harus membuktikan apapun kepada orang lain. Ini adalah bentuk keren yang tidak membutuhkan validasi eksternal. Bagi seorang Stoik, penampilan bukanlah tentang kesempurnaan atau kecantikan yang bisa dilihat orang lain. Penampilan adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Jika kita mengenakan pakaian dengan penuh kesadaran dan tanpa keterikatan pada pandangan orang lain, pakaian tersebut akan memancarkan energi positif dan kepercayaan diri yang jauh lebih penting daripada sekadar penampilan fisik. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita bukanlah produk dari apa yang kita pakai, tetapi dari bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita mengadopsi cara pandang Stoik, kita belajar untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal yang bersifat sementara. Status sosial atau merek pakaian menjadi tidak relevan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan apa yang kita sumbangkan pada dunia. Coba ingat sejenak, ada banyak tokoh bersejarah yang dikenal karena kebijaksanaan mereka, bukan karena penampilan mereka yang mewah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan batin, yang mengenakan pakaian sederhana namun tetap dihormati dan diingat sepanjang masa. Ini adalah esensi dari keren menurut Stoikisme, sebuah karakter yang tidak bergantung pada penampilan luar, tetapi pada kualitas batin yang kita kembangkan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa hidup yang baik tidak ditentukan oleh harta benda atau penampilan fisik. Sebaliknya, hidup yang baik adalah hidup yang penuh dengan pengendalian diri, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki pola pikir Stoik akan bisa merasa keren meski hanya mengenakan pakaian sederhana. Mereka tahu bahwa nilai mereka terletak pada siapa mereka, bukan pada apa yang mereka pakai. Keren menurut Stoikisme adalah tentang menjadi diri sendiri tanpa rasa takut akan penilaian orang lain.
Ketika kita menjalani hidup dengan cara ini, kita tidak lagi mencari pengakuan dari luar. Kita tahu bahwa kita cukup dengan apa yang kita miliki dan siapa kita sebenarnya. Pakaian menjadi sekadar pelengkap, bukan penentu. Dan dengan sikap ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih menarik dan menginspirasi, tanpa harus bergantung pada kekayaan atau kemewahan. Dalam dunia psikologi, ada konsep yang disebut self-efficacy yang dijelaskan oleh Albert Bandura. Konsep ini mengacu pada keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Ketika seseorang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mereka tidak lagi merasa perlu memakai barang-barang mewah atau pakaian mahal untuk merasa berharga. Keyakinan dalam diri mereka adalah sumber kekuatan sejati yang membuat mereka terlihat menarik, apapun yang mereka kenakan. Psikologi juga menunjukkan bahwa kita cenderung menilai diri kita berdasarkan apa yang kita kenakan. Namun, ini adalah kesalahan besar. Penampilan kita bisa sangat dipengaruhi oleh kepercayaan diri kita. Ketika kita merasa baik tentang diri kita sendiri, kita bisa mengenakan pakaian sederhana dan tetap tampil luar biasa. Sebaliknya, jika kita merasa tidak aman atau cemas, bahkan pakaian terbaik pun tidak akan mampu menutupi rasa kurang percaya diri kita. Pakaian memiliki dampak psikologis yang besar terhadap bagaimana kita merasa dan bagaimana orang lain mempersepsikan kita. Penelitian menunjukkan bahwa pakaian yang kita pilih dapat mempengaruhi suasana hati kita, tingkat produktivitas, dan bahkan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Namun, meskipun pakaian bisa memberi dampak ini, psikologi mengatakan bahwa apa yang lebih penting adalah bagaimana kita mengenakannya, dengan rasa percaya diri dan kenyamanan. Salah satu alasan mengapa orang yang mengenakan pakaian sederhana bisa tampak keren adalah karena mereka tidak terjebak dalam kecemasan tentang apa yang orang lain pikirkan. Mereka telah mencapai tingkat self-acceptance atau penerimaan diri yang memungkinkan mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Ketika kita tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain, kita bisa tampil dengan cara yang lebih alami dan menarik. Keren itu berasal dari dalam, dan itu berkaitan erat dengan konsep mindset atau pola pikir. Ketika kita memiliki pola pikir yang terbuka dan positif, kita mampu menerima diri kita apa adanya. Pola pikir seperti ini membuat kita tidak terjebak dalam permainan penampilan eksternal. Kita lebih fokus pada pengembangan diri dan kualitas yang lebih mendalam daripada mengejar citra atau pengakuan dari luar. Bahkan dalam dunia mode, ada istilah yang menyebutkan bahwa kepercayaan diri adalah aksesori terbaik. Ini bukan sekadar slogan, tetapi sebuah fakta psikologis. Ketika kita merasa baik dalam diri kita memancarkan energi positif yang menarik perhatian orang lain. Kita bisa mengenakan pakaian sederhana, tetapi jika kita memancarkan rasa percaya diri dan kenyamanan, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita terlihat menakjubkan. Rasa percaya diri ini didorong oleh banyak faktor psikologis, termasuk pemahaman kita akan nilai diri. Ketika kita menghargai diri kita sendiri, kita tidak perlu bergantung pada barang-barang luar untuk merasa berharga. Pakaian hanyalah salah satu alat ekspresi diri. Tetapi, yang paling penting adalah bagaimana kita merasa tentang diri kita. Ini adalah cara berpikir yang mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Psikologi modern juga mengajarkan kita tentang pentingnya self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri. Ketika kita belajar untuk lebih mengasihi diri kita akan merasa lebih nyaman dalam tubuh kita dan lebih percaya diri dalam setiap langkah yang kita ambil. Tidak peduli apakah pakaian kita sederhana atau mewah, apa yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dengan penuh kasih dan penerimaan. Selain itu, teori cognitive dissonance juga berperan dalam cara kita memandang penampilan. Ketika kita mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita mungkin merasa tidak nyaman atau cemas.
Namun, ketika kita mengenakan pakaian yang mencerminkan siapa kita merasa lebih konsisten dan tenang, yang pada akhirnya membuat kita lebih percaya diri dan keren. Intinya, pakaian yang sederhana bisa membuat kita tampak keren karena kita mengenakannya dengan rasa percaya diri, kenyamanan, dan penerimaan diri yang tinggi. Psikologi memberi kita pemahaman bahwa penampilan luar hanya mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita. Dengan mengubah pola pikir kita dan menerima diri kita apa adanya, kita akan bisa memancarkan kepercayaan diri yang sejati, dan itu adalah bentuk keren yang paling murni. Dalam Stoikisme, banyak filsuf besar yang menulis tentang bagaimana kita seharusnya memandang dunia dan diri kita sendiri. Salah satu syair yang sangat relevan dengan tema "Keren dari dalam" datang dari Epictetus, yang mengatakan, kebebasan sejati datang ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang berada di luar kekuatan kita. Pakaian, penampilan, dan pandangan orang lain adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Namun, bagaimana kita meresponsnya dengan ketenangan dan kebijaksanaan, itulah yang mencerminkan siapa kita sebenarnya. Marcus Aurelius, dalam Meditations-nya, sering berbicara tentang pentingnya memandang diri kita dengan rendah hati dan tidak terjebak dalam kemegahan dunia. Ia berkata, kita tidak dilahirkan untuk menjadi bagian dari dunia luar, tetapi untuk menyatu dengan dunia dalam diri kita sendiri. Ini adalah pengingat bahwa meskipun dunia luar sering memberi penilaian terhadap penampilan kita, sesungguhnya kita harus menjaga agar fokus utama kita tetap pada bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita bertindak. Syair Stoikisme ini mengajarkan kita bahwa penampilan luar adalah hal yang sementara dan tidak perlu dikejar sebagai ukuran keberhasilan. Epictetus berkata, jangan merindukan apa yang sudah lewat, dan jangan khawatir tentang apa yang akan datang. Ini menekankan pentingnya hidup di masa kini dan menerima diri kita apa adanya. Kita tidak perlu terus-menerus mengejar standar penampilan tertentu yang ditetapkan oleh masyarakat atau media. Apa yang penting adalah bagaimana kita bisa hidup dengan integritas dan kebijaksanaan, serta dengan rasa damai batin. Filosofi Stoikisme juga berbicara tentang kesederhanaan. Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, menulis dalam salah satu suratnya, kesenangan terbesar adalah hidup yang bebas dari kecemasan, dan itu bisa dicapai dengan kesederhanaan. Kesederhanaan bukan hanya tentang hal-hal materi, tetapi tentang bagaimana kita menyederhanakan keinginan dan ekspektasi kita terhadap diri sendiri. Ketika kita tidak lagi merasa terikat untuk tampil sesuai standar dunia luar, kita akan menemukan kebebasan dan kedamaian yang sejati. Keren itu bukan soal kekayaan atau harta benda, melainkan tentang bagaimana kita bisa melepaskan kebutuhan untuk menyenangkan orang lain dengan penampilan kita. Sebagaimana kata Epictetus, apa yang kita miliki bukanlah hal-hal yang dapat dilihat oleh mata, tetapi hal-hal yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mengembangkan kualitas diri seperti kebijaksanaan, kesederhanaan, dan penerimaan diri, kita akan tampak lebih keren daripada yang bisa diberikan oleh pakaian atau barang-barang mewah. Kita juga dapat menghubungkan filosofi Stoikisme dengan gagasan ataraksia atau kedamaian batin yang bebas dari kecemasan. Dalam kata-kata Seneca, ketenangan jiwa adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu berlarian mengikuti arus dunia luar untuk merasa keren. Sebaliknya, kita harus mencari kedamaian di dalam diri, di mana kita bisa merasa nyaman dengan siapa kita, tanpa tergantung pada penilaian eksternal. Tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian batin, kata Epictetus. Dengan kata-kata ini, dia menekankan bahwa apa yang benar-benar berharga dalam hidup ini adalah kedamaian yang datang dari dalam. Ketika kita merasa tenang dan bijaksana dalam diri kita sendiri, kita tidak membutuhkan penilaian dari luar untuk merasa berharga. Penampilan menjadi sekadar pelengkap, bukan ukuran sejati dari siapa kita.
Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus menerima kenyataan tentang diri kita dan dunia ini, tidak lebih, tidak kurang. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa tidak ada hal luar yang dapat memberi kita kebahagiaan sejati. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, apa yang mengganggu kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi pandangan kita tentang peristiwa tersebut. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang penampilan kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ketika kita menjalani hidup dengan prinsip stoikisme, kita belajar untuk tidak terlalu memikirkan bagaimana kita dipandang oleh orang lain. Hal ini membuat kita menjadi lebih tenang dan lebih percaya diri, tanpa tekanan dari dunia luar. Kita mulai melihat bahwa penampilan kita bukanlah sumber kebahagiaan kita. Keren itu datang dari dalam, dan itu adalah hasil dari hidup yang penuh dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan penerimaan diri. Syair-syair stoikisme mengingatkan kita untuk tidak hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi dunia luar, tetapi untuk menemukan kedamaian dan kebijaksanaan dalam diri kita sendiri. Mereka mengajarkan kita untuk menjadi diri kita yang sejati, tanpa perlu bergantung pada penampilan atau penilaian eksternal. Inilah cara untuk menjadi keren yang sejati, dengan cara yang tidak hanya memancarkan pesona luar, tetapi juga kedamaian batin yang dalam. Sekarang, setelah kita memahami filosofi stoikisme dan psikologi di balik penampilan sederhana yang keren, bagaimana kita bisa mulai mengubah pola pikir kita? Langkah pertama adalah dengan mengubah fokus kita dari penampilan luar menuju kualitas diri kita. Mulailah dengan menerima diri kita apa adanya, tanpa harus merasa terikat untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan dari penilaian eksternal dan kehidupan yang lebih autentik. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mempraktikkan self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri. Alih-alih mengkritik diri kita karena tidak memiliki penampilan yang sesuai dengan standar tertentu, cobalah untuk menghargai diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Belas kasih ini akan membantu kita merasa lebih nyaman dengan siapa kita sebenarnya, tanpa merasa tertekan untuk mengubah diri demi orang lain. Praktikan juga kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak hanya berlaku untuk pakaian, tetapi juga untuk pola pikir kita. Kurangi ekspektasi yang berlebihan terhadap diri sendiri dan orang lain. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan membawa kedamaian batin. Ketika kita mengurangi keinginan dan ketergantungan pada hal-hal materi, kita akan merasa lebih tenang dan lebih puas dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, cobalah untuk lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita. Ketika kita merasa tertekan untuk mengikuti tren atau memenuhi ekspektasi sosial, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting bagi saya? Ini adalah cara untuk mengembalikan kendali pada diri kita dan menghindari terjebak dalam permainan penampilan yang tidak pernah ada habisnya. Dengan mengenali dan memahami apa yang benar-benar penting bagi kita, kita dapat mengalihkan fokus dari penampilan fisik ke kualitas batin. Kita bisa mulai merawat dan mengembangkan karakter kita, kebijaksanaan, ketenangan, dan integritas. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan membuat kita merasa lebih berharga dan menarik, bukan karena apa yang kita kenakan, tetapi karena siapa kita sebenarnya. Selain itu, penting untuk berbicara positif tentang diri sendiri. Ucapkan afirmasi yang menegaskan nilai diri kita, seperti, "Saya cukup dengan apa adanya." Hal ini akan membantu menguatkan keyakinan kita bahwa penampilan fisik tidak menentukan siapa kita. Kita bisa merasa keren dengan rasa percaya diri yang datang dari penerimaan diri dan kesadaran bahwa kita berharga tanpa syarat. Jangan lupa untuk terus berlatih mengendalikan emosi kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol peristiwa di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons peristiwa tersebut. Ketika kita bisa mengelola emosi dan reaksi kita terhadap kritik atau penilaian orang lain, kita akan merasa lebih bebas dan lebih keren.
Tanpa harus bergantung pada apa yang orang pikirkan tentang kita, mulailah untuk berfokus pada pencapaian-pencapaian pribadi yang tidak bergantung pada penampilan fisik. Fokus pada pengembangan diri, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Ketika kita mulai menghargai kemajuan dan kualitas yang kita miliki, kita akan merasa lebih percaya diri dan lebih bahagia dengan siapa kita, tanpa merasa perlu mencari pengakuan eksternal. Praktikan juga rasa syukur setiap hari. Setiap kali kita merasa ragu tentang penampilan atau nilai diri kita, ingatkan diri kita tentang hal-hal yang telah kita capai dan kualitas baik dalam diri kita. Dengan bersyukur, kita mengubah fokus dari kekurangan menjadi hal-hal positif yang telah kita miliki, yang pada gilirannya membuat kita lebih merasa lengkap dan bahagia dengan diri kita sendiri. Akhirnya, lakukan tindakan nyata untuk memperkuat kualitas diri yang lebih dalam. Terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan hubungan yang positif. Cobalah untuk lebih berfokus pada bagaimana kita dapat berkontribusi bagi orang lain dan masyarakat. Ketika kita merasa bahwa kita memberi dampak positif bagi dunia, perasaan keren yang kita rasakan akan datang dari dalam, dan penampilan kita akan semakin bersinar tanpa harus mencari perhatian dari luar. Jadi, seperti yang telah kita bahas hari ini, terlihat keren padahal pakaiannya sederhana, bukan hanya sekadar konsep tentang penampilan luar, melainkan tentang kekuatan yang datang dari dalam diri kita. Filosofi Stoikisme mengingatkan kita bahwa kehidupan yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan itu lebih berharga daripada semua penampilan luar yang dapat kita tunjukkan. Keren itu datang dari cara kita mengelola pikiran kita, sikap kita terhadap diri sendiri, dan bagaimana kita bertindak dalam dunia yang seringkali penuh dengan tuntutan eksternal. Kita tidak perlu tergoda untuk memenuhi ekspektasi dunia tentang penampilan atau materi untuk merasakan nilai diri kita. Ketika kita belajar untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita akan menemukan bahwa kita sudah cukup. Penampilan yang sederhana, jika disertai dengan ketenangan batin dan kebijaksanaan, akan terasa jauh lebih berharga daripada apapun yang ada di luar sana. Semua ini akhirnya adalah tentang perjalanan menemukan kedamaian batin dan kebebasan dari tekanan dunia luar. Sekarang, saya ingin mengajak kamu untuk mengambil langkah kecil yang berarti. Mulailah dengan mencintai diri sendiri, menerima kekurangan yang ada, dan memperkuat kualitas diri yang lebih dalam, seperti kebijaksanaan, kesederhanaan, dan ketenangan. Langkah pertama untuk hidup seperti ini adalah dengan merubah cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Cobalah untuk lebih fokus pada pengembangan pribadi dan bukan pada penilaian orang lain. Ketika kita bisa melakukannya, kita akan melihat betapa kuatnya kita tanpa perlu berpikir tentang bagaimana dunia memandang kita. Sekarang, mari kita mulai dengan tindakan yang lebih nyata. Saya ingin kamu menulis komentar afirmasi positif di bawah video ini. Tulis komentar ini: "Saya menerima diri saya apa adanya dan percaya bahwa keindahan sejati datang dari dalam diri saya." Ini adalah langkah pertama yang sangat kuat untuk membangun mentalitas yang lebih sehat. Dan lebih penting lagi, untuk melepaskan beban penilaian luar yang tidak perlu. Kamu juga bisa memulai dengan langkah kecil lainnya, seperti menyederhanakan hidup, mengurangi kecemasan akan penampilan atau materi, dan menggali lebih dalam tentang apa yang benar-benar membuatmu bahagia. Karena pada akhirnya, kita tidak akan menemukan kebahagiaan sejati dari penampilan luar. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari penerimaan, kebijaksanaan, dan kedamaian yang kita bangun setiap hari. Jangan lupa untuk berbagi video ini jika menurutmu hal ini bermanfaat, agar lebih banyak orang yang mulai memahami bahwa keren itu datang dari dalam. Like dan subscribe juga untuk mendapatkan lebih banyak konten yang akan membantu kamu menjalani hidup dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh kedamaian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga apa yang telah kita bahas memberi inspirasi dan langkah-langkah praktis untuk hidup dengan lebih bijaksana.
kamu sangat layak untuk merasa keren. Tidak peduli apapun yang orang lain pikirkan.